Halo majikan, di video kali ini kita mau membahas sebuah thread X yang lagi rame ya. Yang sebenarnya sih thread ini udah dari tahun 2023 tahu. Cuma entah kenapa kok bisa rame lagi belakangan ini tuh, bahkan sampai masuk ke portal-portal berita. Sempat juga tuh trending di X dan dibahas sama YouTuber lain pada ngomongin ini deh pokoknya. Kenapa bisa begitu? Makanya simak baik. Ini juga Babu lagi kedinginan, mohon maaf ya. Pokoknya di sini Babu ceritain dulu deh isi threadnya nih karena serem banget ceritanya, gengs, tentang seorang ibu. Ya sesuai judulnya, dia bukan ibu. Lah terus ibunya siapa dong? Apa jadinya kalau ibuku ternyata bukan ibuku? By the way, ini tuh thread dari Zero Point ya, yang mana nama dan tempat dalam ceritanya katanya sudah disamarkan. Pokoknya di sini Babu hanya menceritakan ulang gitu ya majikan. Dimana di dalam thread tersebut tuh ada narasumber bernama Vira. Yang Vira bilang hidupnya tuh menjadi kacau pasca perceraian dari kedua orang tuanya. Pokoknya semenjak orang tuanya itu bercerai, ibunya dia tuh kelakuannya jadi aneh banget, sampai kayak orang kesurupan gitu loh. Karena pernah nih ya, suatu malam waktu semua orang lagi pada tidur, tiba-tiba terdengar suara rintihan. Udah bu, sakit. Ya pas Vira cek nih, ternyata itu adalah suara dari saudara laki-lakinya Vira, yang mana saudaranya itu lagi digebukin pakai sapu sama si ibu. Galak bener ibunya ya. Ini konteksnya bukan karena saudaranya lagi berbuat salah loh. Orang awalnya semuanya lagi pada tidur, tahu-tahu digebukin. Pas Vira mencoba melerai, ibunya malah lari itu ke halaman belakang terus bertingkah laku kayak monyet. Lompat ke sana, lompat ke sini, begitu panjat sana, panjat sini. Lah aneh banget ya. Vira sama saudaranya itu tadinya udah mau nahan si ibu, tapi ibunya ini terlalu agresif, susah banget dipegang. Bahkan si ibu ini teriak-teriak. Siapa saja mau aku mati. Lah apa jadi nggak tambah takut si Vira sama saudaranya itu? Tapi si ibu nih ngelihat anak-anaknya takut begitu, nggak berani mendekat ya. Ibunya ini malah ketawa-ketawa cekikikan kayak puas banget. Untungnya nggak lama, pamannya Vira yang memang tinggal di sebelah rumah itu datang karena dia dengar suara ribut-ribut. Si paman ini langsung deketin ibu, dipeluk, ditahan gitu sambil dibacain doa-doa. Tapi ternyata doa-doa tersebut nggak ngaruh. Karena ibu nih ketawanya semakin gede lagi, geng, sambil ngoceh-ngoceh pakai bahasa Jawa, ngebongkar-bongkar aib-aibnya si paman. Di situ si paman mah kaget, karena dia tuh nggak pernah cerita-cerita hal tersebut ke ibu, bahkan ke siapapun juga, bener-bener disimpan rahasia pribadi. Loh kok si ibunya ini tahu? Cuma sama paman tetap dipegangin kan tuh, walaupun si ibu berontak terus, ngeronta-ngeronta, sampai akhirnya ibu lemes sendiri dan pingsan. Nah, pas dalam keadaan pingsan itu, ibu digotong deh, habis itu tangan sama kakinya diikat sama si paman. Dan si paman juga bilang ke Vira, ini terpaksa kita ikat begini ya, supaya nggak kejadian lagi kayak tadi. Kalian bisa mati kalau ibumu kayak gini terus. Kita flashback dulu nih geng. Sebenarnya kalau kata Vira tuh, semua kekacauan yang terjadi ini tuh semenjak memang ibunya kan sama bapaknya bercerai. Nah semenjak pisah nih, entah si ibunya tuh pengen membuat bapak menyesal atau sekedar melakukan pembuktian diri, ibunya itu memang jadi kayak merubah penampilannya banget. Dia dandan terus dan kelihatan ambisius. Ibu nih yang sehari-hari buka salon di samping rumah, itu tuh kayak nggak tahu waktu, alias kerja terus, semua klien diiyain, disanggupin. Ya waktu itu Vira ngeliatnya mungkin karena si ibu ini udah jadi single parent, otomatis dia kan harus menghidupi si Vira sama saudaranya ya, makanya kerja terus. Tapi meskipun buka salonnya itu di rumah, si ibunya nih dandannya tuh niat banget tiap hari on begitu loh. Ya mungkin buat mempresentasikan kecantikan. Kalau Kucil mah kagak ada yang mau nyalon di situ, ntar pelanggannya pada kagak percaya. Cuma beberapa kali si Vira nih mergoking ibunya tuh kok kadang suka ke orang pintar, yang katanya tujuannya memang supaya usaha salonnya itu makin lancar, makin laris manis. Dan kalau habis pulang dari sana nih, si ibu suka mandi kembang, pasang sajen, sampai ngubur barang-barang klinik gitu pakai kain kafan. Ya Vira nanya kan, ngapain sih ibu melakukan hal-hal seperti itu? Si ibunya jawab katanya hal tersebut bisa untuk penarik rezeki. Ya Vira sendiri sebenarnya udah cukup resah ya, karena hampir seminggu sekali tuh si ibu pergi ke dukun, dan tiap kali pulang selalu aja terlihat ada huruf raja di lengan sama kakinya pakai tinta minyak warna merah, yang katanya itu tuh ditulis pakai minyak javaron apa jafron begitu. Jadi itu tuh semacam minyak yang biasa digunakan untuk ritual buat ngerawat pusaka. Lah kita juga baru tahu pas baca thread ini ya majikan ya. Seremnya lagi, pernah nih, satu waktu pas Vira lagi mergokin si ibunya lagi berendam di beta pakai air kembang tuh, kok ternyata huruf raja-rajanya itu nggak cuma ada di lengan sama kakinya doang, tapi sampai ke punggung-punggung juga full. Nah itu kan posisinya si Vira ngintipnya diem-diem ya sebenarnya ya. Ternyata emaknya sadar, karena setelah selesai mandi nih si Vira dipanggil dan langsung kena omel. Lain kali jangan ngintip-ngintip ya, kamu nih bisa nyelakain kita semua dengan tindakan kamu itu. Ya Vira kicep lah, namanya juga diomelin sama emak gitu, kagak berani ngelawan. Cuma dari situ si Vira bener-bener ngerasa ibunya nih berubah banget.
banget. Tidak seperti ibu yang dia kenal dulu. Karena ibunya ini tuh kayak ngomel mulu kerjaannya. Padahal kalau dulu tuh ibunya kalem loh. Pokoknya sifat ibunya nih jadi lebih temperamental dan emosinya nih nggak stabil. Bayangin aja, masa cuma gara-gara si Vira pulang telat habis kerja kelompok, ibunya langsung marah-marah sambil banting-banting tuh gelas sama piring. Ya kan berlebihan banget. Telat ya di sini juga maksudnya kesorean pulang, guys, perkara kerja kelompok tadi, bukan yang pulang sampai larut malam sampai subuh main keluyuran begitu, kagak. Jadi responnya ibu nih semacam kok lebay banget ya. Makanya saudara cowoknya si Vira nih lebih jarang di rumah. Dia sering izin tuh katanya mau nginep di rumah bapak aja. Ya padahal Vira sama ibunya sendiri juga tahu kalau saudara cowoknya itu tuh kagak nginep di tempat bapak. Lah hubungannya juga nggak deket sama bapak dari dulu. Yang sebenarnya paling dia mau main di rumah temennya aja. Emang mau menghindari sih ibunya. Vira sendiri udah pernah tuh mencoba ngomong ke saudaranya itu kayak, ini gimana ya ibu, ya kok makin hari makin emosian begini sifatnya. Tapi saudaranya Vira ini malah ngejawab, ya kamu kan anak kesayangan ibu dari dulu, kamu lah yang ngomong pelan-pelan tuh ke ibu supaya lebih bisa tahan emosinya. Kalau aku yang ngomong ya ada aku ini bilang anak kurang ajar. Ya sepertinya memang saudaranya Vira ini tipe-tipe yang mau lepas tangan aja kagak mau ambil pusing. Jadinya di titik itu si Vira ngerasa sendirian. Bapaknya udah jauh nih nggak pernah nengokin, ibunya emosian, dan saudaranya juga nggak mau peduli dengan keadaan rumah. Makanya Vira merasa nggak punya siapa-siapa. Pusing sendirian aja tuh mikirin semuanya dipikirin sendiri. Apalagi makin hari kelakuan ibunya lah makin ngadi-ngadi. Ya biasanya kan ibunya selain mandi kembang suka bakar dupa juga tuh. Tapi kok lama-lama baunya bikin beda, bikin pusing dan mual. Tiap kali ditanya ke ibunya bakar apaan sih sebenarnya, kok nggak kayak bawa dupa. Si ibunya nggak pernah jawab. Dan semenjak itu si Vira merasa kayak ada sesuatu di dalam rumah. Maksudnya bawaannya tuh kayak selalu ngerasa diawasin atau diliatin sama sesuatu yang tidak terlihat gitu loh. Makanya si Vira nih ketakutan terus kalau di rumah. Udahlah hawa-hawa di rumah jadi bikin merinding. Si ibu tiap malam matiin semua lampu dan semua elektronik juga, macam AC, TV, sampai HP kagak ada yang boleh nyala katanya. Karena si ibu ini mau melakukan ritual. Ya mana kalau si ibunya udah melakukan ritualnya tuh, pasti hawa di rumah langsung terasa berbeda. Ya udah si Vira langsung masuk tuh ke kamar kunci pintu. Karena setelahnya dia memang suka mendengar tuh ada langkah orang lalu lalang di dalam rumah, kayak rame banget tiba-tiba rumahnya. Ya di situ Vira juga nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya dia tutup mata aja gitu maksa tidur. Pura-pura nggak denger lah. Soalnya memang dia juga dilarang untuk keluar kamar sama si ibunya. Jangankan keluar kamar, tadi nyalain HP aja gak boleh, gengs, karena katanya itu bisa mencelakakan satu keluarga. Terus pernah nih suatu hari, ibunya Vira itu habis pulang dari luar. Datang-datang mukanya kok pucet banget. Ditanya dong sama si Vira, Bu, dari mana? Ibu sakit, kok pucet banget? Tapi ibunya nggak jawab apa-apa dan malah langsung masuk ke kamar, ngunci pintu. Nggak lama dari dalam nih terdengar suara ibunya tuh nyinden, guys, nyanyi nembang Jawa begitu. Kan super duper aneh banget. Hah? Kenapa emak gue nyinden nyanyi nembang Jawa tahu-tahu? Ya Vira sebenarnya takut, tapi gimana? Itu kan ibunya sendiri ya. Jadi mau nggak mau sama Vira tetap aja tuh dicek ke kamar ibunya. Karena dia merasa aneh kok ibunya begini. Dibukalah itu pintunya, Bu. Lah ibunya kagak ada tuh di kamar. Tapi tahu-tahu bersama dengan itu si Vira mendengar ada suara orang masak-masak di dapur. Yang pas Vira lihat, lah ibunya tahu-tahu udah di dapur aja gitu lagi motong-motong ayam dengan penuh emosi kayak gitu loh. Dan tiba-tiba ibunya nengok tuh ke arah Vira dengan tatapan yang tajam. Vira takutlah ngeliat ibunya aneh begitu. Dia langsung lari tuh masuk ke kamar. Tadinya dia mau telepon saudaranya tuh biar cepet-cepet pulang. Tapi tahu-tahu ada telepon masuk duluan. Yang pas dilihat, lah kok nomornya ibu? Si ibunya Vira nelpon. Dan pas diangkat, ibunya nih dengan nada santai nanya ke Vira kayak, Vir, kamu di rumah kan? Ibu ini masih di pasar. Kamu mau ibu masakin apa buat nanti malam? Lah, kok tau-tau ibunya di pasar? Terus tadi yang pulang terus masuk ke kamar abis itu masak di dapur siapa? Berasa copot tuh jantungnya si Vira kan? Karena suara orang lagi masak-masak di dapur ini masih kedengeran, itu masih ada. Vira tahu ini hal yang nggak benar nih. Dia mulai curiga kalau ibunya itu bukanlah ibunya yang asli, melainkan ada sosok yang menyerupai ibunya. Jadi dia nggak berani keluar kamar, langsung ngunci pintu kamar aja dan ngechat ibunya, Bu, cepet pulang, Vira takut sendirian di rumah. Pokoknya di situ Vira nggak berani keluar kamar sampai ada orang rumah yang balik deh. Lama banget tuh rasanya nunggu ketakutan di dalam kamar. Mana ibunya kagak pulang-pulang udah dichat begitu, saudaranya diteleponnya juga nggak diangkat-angkat. Cuma gongnya ya sampai akhirnya si ibunya beneran pulang, udah sampai rumah. Ya Vira kan langsung keluar dari kamar dan cerita masalah tadi. Tapi si ibunya ini kayak nggak kaget sama sekali, gengs. Malahan dia tersenyum sambil bilang, tenang Vir, dia teman ibu.
dia baik kok, nggak usah takut ya. Lah gimana ceritanya kagak usah takut? Kenapa ibunya ngomong begitu? Jelas-jelas tadi tuh sosoknya benar-benar menyerupai ibunya, tapi kok dibilang temennya? Sampai hari-hari setelahnya, justru makin menjadi gengs kengerian yang ada di dalam rumahnya Vira. Mulai dari suara-suara aneh tuh semacam kayak tadi tuh langkah kaki banyak orang gitu kayak di dalam rumah rame. Kadang terdengar juga ada suara ledakan dari atas rumah, kecium aroma-aroma melati yang nggak tahu dari mana karena kagak ada pohon melati di sekitar situ juga. Sampai si ibunya yang nembang tuh nyanyi di dalam kamar. Apalagi misalkan kalau si ibunya lagi memang melakukan ritual rutinan tuh kan listrik semua di rumah ini harus mati. Yang di situ posisinya Vira serba salah ya. Di satu sisi dia ketakutan terus sama si ibu dan ritualnya ini, tapi di sisi lain memang makin lama makin rame tuh salonnya si ibu. Jadi semua hal yang dilakukan sama ibu memang ada hasilnya, works begitu loh. Yang datang banyak banget yang sampai jadi langganan, dan pas ditanya rumahnya di mana gitu pada jauh-jauh banget bela-belain datang ke salonnya si ibu loh. Padahal salonnya si ibu ini posisinya bukan di jalan utama juga, kayak ini orang pada tahu-tauan dari mana sih? Ya kalau zaman sekarang mah biasa kita ngeliatnya di TikTok ya, hidden gem begitu. Nah tapi nih semakin rame salonnya ibu juga semakin rajin tuh datang ke dukun langganannya itu. Ya cuma makin hari penampakan sosok yang mirip ibu itu lama-lama bukan hanya Vira doang yang lihat loh. Tapi beberapa tetangga itu juga laporan tuh, katanya ngeliat itu kok ibu kamu malam-malam pakai baju serba putih duduk di atas rumah sambil kayak goyang-goyangin kaki. Ya pas Vira dengar begitu kayak nggak mungkin banget lah ibunya melakukan hal seperti itu. Pasti itu bukan ibu. Pokoknya kejadian-kejadian aneh tuh masih terus kejadian sampai sekitar 2 tahun berjalan loh gengs. Yang ujung-ujungnya ibu itu jatuh sakit. Dia ngeluh katanya pinggangnya sakit luar biasa sampai susah tuh bangun dari kasur. Tapi anehnya nih, begitu ibu teleponan sama si dukun langganannya itu, gak lama keadaan ibu ini membaik lagi. Jadi dia langsung tuh kembali ke rumah dukun itu untuk diobati biar bersehat. Udah bisa bangun dari kasur kan soalnya. Ya anehnya memang setiap kali pulang dari si dukun itu tuh si ibu bener-bener jadi sehat kembali. Namun hal itu kayak nggak permanen gitu loh, nggak berlangsung lama, temporari gitu jatuhnya ya. Karena habis sudah sembuh nih, besok-besokannya lagi ibu tuh makin lama makin ngerasa sakit lagi, terus harus balik lagi ke tempat dukunnya biar disembuhin lagi. Macam ketergantungan gitu, nggak bisa lepas. Dan semua itu ada efeknya juga. Dimana kalau ibu nih dengar suara azan tuh, ibu selalu teriak-teriak gitu kayak beresek, langsung emosi itu moodnya. Long story short nih, kondisi ibu pokoknya semakin parah. Hingga puncaknya suatu malam di kamar mandi tuh, ibu tahu-tahu teriak-teriak gitu, nangis-nangis. Habis itu ketawa-ketawa kayak moodnya tuh naik turun aneh begitu loh. Dan hal itu terjadinya lama, hampir 2 jam begitu terus di dalam kamar mandi. Ya walaupun sebelumnya si ibu sering wanti-wanti si Vira untuk jangan suka ngintip-ngintip ya, kayak biarin ibu aja. Cuma si Vira yang denger itu selama 2 jam kan sebagai anak nih pasti khawatir dong. Jadi dia tetap aja tuh nekat untuk ngintip. Yang pas Vira cek, ternyata ibunya lagi membuat tulisan raja tuh di seluruh tubuhnya, tapi pakai silet, jadi sampai berdarah-darah. Anehnya tulisan raja itu nggak cuma ada di lengan sama tangannya ibu aja yang gampang digapai, tapi sampai ke punggung-punggung juga ada, jadi darahnya tuh kemana-mana. Pertanyaannya gimana cara ibunya bisa melakukan hal itu sendiri lah? Begini-gini susah, kita kerokan aja juga sendiri kan kagak bisa ya. Awalnya Vira udah mau nolongin ibunya tuh, kadang ngeliat banyak banget darah, tapi ibunya malah melotot. Dia marah-marah lagi pakai bahasa Jawa sambil nunjuk-nunjuk si Vira tuh pakai silet yang ibu pegang. Ya Vira takut dong, dia langsung lari tuh ke rumah pamannya yang di sebelah untuk minta pertolongan. Yang pasti diceritain sama si Vira, ya pamannya itu langsung buru-buru bantuin. Pas dilihat kondisinya ibu udah pingsan, gak sadarkan diri. Sejak saat itulah kondisi ibu nih kalau malam jadi sering kesurupan jin monyet yang tadi Babu ceritain di awal itu, gengs, yang tahu-tahu lompat ke sana begitu loh. Yang kalau ditahan-tahan ibunya nih ngamuk sampai beberapa kali mukulin si Vira sama saudara cowoknya juga. Bakal lebih parahnya si Vira pernah ke kamar si ibunya sambil ibunya dibilang melu ibu gitu. Lah ikut ibu gimana maksudnya? Tapi ya saudara cowoknya si Vira nih lebih parah majikan. Habisnya gimana enggak, saudaranya itu tuh pernah hampir ditusuk pisau sama si ibu. Ya makanya itu salah satu alasan kenapa si saudara cowoknya nih lebih sering nginep di luar kali ya. Kalau di rumah mulu maka gak selamat. Namun anehnya lagi nih, setelah melakukan semua itu, nanti nih pas kondisinya ibu udah mulai tenang, udah mulai sadar, ibu nih bilang kayak nggak inget apa-apa. Nah, ngeliat kondisi ibu yang begini tuh siapa sih yang ngecemas? Yang mana cerita tentang ibunya ini juga udah sampai ke keluarga besar, dan mereka semua menyarankan untuk membawa ibu ke rumah sakit jiwa. Ya udah bener aja tuh, dicobalah dibawa ke rumah sakit jiwa untuk ya siapa tahu kan diberi penanganan medis. Tapi yang terjadi adalah pas di sana nih kondisi ibu tuh selalu normal aja. Ditanya apa jawabnya nyambung, bener-bener kayak orang nggak ada gejala-gejala yang aneh-aneh lah. Makanya psikiater di sana tuh menganggap lah ini mah ibunya normal kok. Ya namun begitu sampai rumah nih,
bakalan kumat lagi begitu. Jadi macam ngeprank nih si ibunya nih. Ya bisa gimana nggak kumat lagi nih. Pernah pas lagi makan, ibunya ini tiba-tiba minta dibuatin air panas. Si Vira nih ngira awalnya itu air panas buat ngompres beberapa badan ibu yang banyak lebam-lebam. Karena kan kalau lagi ngamuk itu dia suka kepetok sana kepetok sini, apalagi kayak manjat-manjat gitu kan, kepetok pohon. Tapi ternyata itu air panasnya nih pas sudah jadi baru banget mendidih gengs, malah diminum sama si ibu, langsung habis sampai 1 teko. Habis itu si ibu ketawa-ketawa. Ya apa nggak bengong itu si Vira. Ya setelah itu karena sebelumnya udah dibawa ke rumah sakit jiwa nggak mempan, akhirnya si ibu ini dibawa ke beberapa orang pintar yang memang kenalan dari si ini si itu gitu loh. Jadi banyak referensi. Udah keliling gengs, dibawa dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, tapi nggak ada satupun yang bisa menyembuhkan ibu. Dan orang pintar terakhir yang ditemui sama Vira atau yang didatengin itu sempat bilang, dia bukan ibumu. Ikat terus saja, jangan dilepas, bisa bahaya. Kamu harus segera menemukan pertolongan yang tepat karena saya nggak sanggup. Saya masih punya keluarga, saya nggak bisa. Lah ini aja yang disebut orang pintar nyerah gitu ya, apalagi Vira yang nggak tahu-tahu hal begini gimana cara menyembuhkan ibunya. Terus kalau itu bukan ibu, siapa dong? Dan Vira harus apa dong? Nah kalau menurut kalian gimana gengs majikan? Sebenarnya itu tuh siapa? Maksudnya apakah masih ibunya Vira yang asli cuma memang berubah sifat aja perkara punya gangguan mental? Atau itu sih raganya ibunya Vira ya, tapi jiwa di dalamnya jangan-jangan sudah digantikan sama sosok lain? Nah di threadnya Zero Point itu memang sampai segitu doang ceritanya gengs, dan udah 2 tahun tuh. Kan dari 2023. Jadi banyak yang penasaran selama 2 tahun ini kagak tahu kelanjutannya bagaimana. Namun untungnya thread ini tuh diangkat menjadi film, gengs. Jadi lanjutan cerita dari Vira dan jawabannya itu bisa kita temuin di film Dia Bukan Ibu yang akan tayang perdana di tanggal 25 September ini tuh 2025 ya, di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Jadi kira-kira 2 minggu lagi ya, pokoknya catat 25 September 2025. Pokoknya kalian harus nonton ya. Dan biar kalian kebayang nih pengalamannya Vira yang dia rasakan tuh gimana, kita nonton dulu nih trailer dari film Dia Bukan Ibu. Bu. Sejak bapak kalian ninggalin kita 2 tahun lalu, Ibu sempat jatuh. Dan itu berat banget buat kalian. Ibu minta maaf, udah nyusahin kalian. Ibu janji akan berusaha lebih baik lagi. Makanya ibu bertekad buat mulai hidup yang baru. Ibu belakangan ini gimana? Ibu belakangan aneh. Jadi banyak berubahnya. Kalian nggak bisa lihat ibu senang dikit. Tapi ibu jadi aneh sekarang. Kakak cuma peduli sama ibu. Kakak udah berapa kali ngelihat kejadian yang aneh banget di rumah ini. Dan semuanya berhubungan sama ibu. Ibu udah bukan ibu yang dulu lagi. Aku semakin yakin kalau di tempat ini pernah ada kejadian buruk. Udah murah ya, kalian. Kalian cowok yang bisa minta. Kamu nggak mau tidur sama ibu aja? Gimana majikan? Seru ya? Bikin kaget-kaget tapi penasaran kita jadinya nih. Majikan pokoknya jangan lupa nonton film Dia Bukan Ibu tanggal 25 September 2025 di bioskop, catet. Dan nanti kalau udah nonton tag-tag di Instagram kita ya, biar kita tahu nih serunya kayak gimana. Ya terima kasih majikan semuanya ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.